Ini memang tantangan yang luar biasa karena di Indonesia ini angka stuntingnya masih 24,4%. Jadi hampir seperempat setiap 100 ya ada 24 orang yang stunting. Nah, ini memang harus menuju angka target Pak Presiden itu kan 14%. Halo para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi, mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat. Dan kali ini kita akan membicarakan bagaimana peran keluarga untuk mempersiapkan generasi yang berkualitas, sehingga keluarga bisa mengkondisikan bagaimana anak-anak keturunannya itu memang benar-benar kualitas dilihat dari sisi kesehatan, dari sisi biologis. Nah, narasumber kita adalah luar biasa, tamu kita Bapak Dr. Hastowardoyo, SPOGK. SPOGK itu saya kira spesialis obstetrik ginekologi, atau dalam bahasanya kita mungkin kebidanan. Mudah-mudahan benar Dok ya, ini kebidanan. Nah, dan beliau adalah Bupati Kulon Progo 2 periode, 2011 sampai 2016, kemudian 2016 belum selesai periode kedua di tahun 2019, 1 Juli diangkat oleh Bapak Presiden menjadi Kepala BKKBN. Nah, sebelum kita lanjutkan bincang-bincang ini, saya ingatkan Anda semua supaya klik subscribe agar mendapatkan video terbaru dari Bapak Dr. Hastowardoyo dan juga video dari Suyanto.id. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Prof. Sehat-sehat ya, Dok? Alhamdulillah sehat. Prof juga sehat juga. Tambah seger, Prof. Yanto. Dok, saya dulu ketika di Kulon Progo ada ulang tahun Kulon Progo, kalau masih saya di kementerian kan ikut merayakan itu, terus muter-muter Kulon Progo. Di perjalanan dokter bilang bahwa sekarang ini, dokter dulu bilang pemetaan manusia itu sudah sempurna. Jadi mau kita itu mencetak manusia seperti apapun bisa, dengan kualitas apapun bisa. Nah, ini gimana Dok peran keluarga supaya kualitas generasi penerus kita itu menjadi baik, berkualitas, sehat, jasmani, rohani. Ini gimana Dok? Ceritanya Dok. Terima kasih Prof. Yanto, ini luar biasa kesempatan yang baik. Jadi memang sebetulnya mencetak generasi itu tidak bisa secara kebetulan. Jadi harus betul-betul kita itu ya ibaratnya harus menyempurnakan ikhtiar, meluruskan niat lah. Selebihnya memang kita berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kira memang harus direncanakan, Prof. Jadi sementara ini kan kita sering agak lalai, sehingga kita pun tidak punya perhatian serius terhadap masalah, katakanlah masa kritis, di mana sebetulnya misalkan kalau sejak sebelum lahir itu, misalkan bulan-bulan pertama, bulan kedua hamil itu kan masa kritis itu. Ya, betul. Karena disitulah ditentukan manusia atau calon manusia ini kualitasnya sudah ditentukan. Ini juga lepas dari perhatian, bahkan mantan-mantan baru itu lebih senang menyiapkan pre-weddingnya daripada menyiapkan prekonsepsinya. Jadi harusnya prekonsepsi untuk menyiapkan pertemuan antara bibit laki perempuan itu lebih penting daripada menyiapkan tenda, kursi gitu. Ya. Tapi kenyataannya itu, makanya saya kira ini forum yang sangat baik, Prof. Yanto nimbali saya untuk kita hanya sekedar curhat lah, mungkin sharing juga. Itu Prof. Dan saya kira Dr. Hasto akan mengemban tugas yang sangat-sangat penting dan menantang ketika pemerintah berusaha untuk mengurangi generasi-generasi yang stunting, Dok ya. Ini konsepnya gimana itu, Dok? Supaya generasi kita itu hebat. Kalau saya lihat ya, saya baca di Israel, itu orang-orang yang mau hamil itu persiapannya luar biasa. Katanya suruh makan ikan laut,
pokoknya fish lah, disuruh mengerjakan matematika, ibunya yang ambil itu, dan disuruh mendengarkan lagu klasik. Tentu kita tidak harus menurut mereka. Tapi gimana kita, Dok, di Indonesia ini? Ya, jadi begini, Prof. Memang betul saya diberi amanah untuk menjadi ketua tim percepatan penurunan stunting ya per 5 Agustus kemarin oleh Bapak Presiden. Saya diminta menjadi ketua tim, kemudian penasihatnya itu Pak Wakil Presiden. Nah, ini memang tantangan yang luar biasa karena di Indonesia ini angka stuntingnya masih 24,4%. Jadi hampir seperempat setiap 100 ya ada 24 orang yang stunting. Nah, ini memang harus menuju angka target Pak Presiden itu kan 14%. Ini suatu tantangan yang luar biasa. Tapi yang perlu saya sampaikan di sini bahwa stunting itu memang harus disiapkan sejak sebelum hamil. Kemudian ada namanya 1000 hari kehidupan pertama. Ya. 1000 hari kehidupan pertama itu sejak ketemunya sperma sama telur sampai pada umur 24 bulan kurang dikit, kurang sehari lah ibaratnya begitu. Nah, masyarakat harus paham betul bahwa mau jadi stunting atau tidak stunting itu sebetulnya waktunya hanya 1000 hari. Jadi setelah 1000 hari ini sudah given kalau stunting ya stunting dan tidak istilahnya tidak unmodifiable ya, tidak bisa dimodifikasi lagi gitu. Nah, ini yang butuh betul-betul pemahaman sehingga kesempatan kita yang sangat sempit hanya 1000 hari ini harus dimanfaatkan betul. Nah, makanya kemudian BKBN ini dengan kementerian lembaga yang lain itu kita berbagi tugas, kami diminta untuk mengkoordinir begitu, untuk kemudian memberikan satu upaya untuk pencegahan, jangan sampai lahir banyak bayi stunting. Ya. Nah, ini saya kira penting untuk kita dukung bersama, karena stunting mempunyai kerugian ya minimal 3 kerugiannya. Yang pertama, stunting pasti pendek. Oke. Jadi terus tidak bisa jadi tentara, polisi atau pramugari atau apalah, karena pasti pendek. Gitu. Istilahnya cebol itu, Dok ya? Ya, tapi memang tidak semata bisa diterjemahkan cebol. Jadi stunting itu pasti pendek, tapi pendek belum tentu stunting. Ya, jadi, nah kemudian kerugian kedua itu intelektualnya memang rendah. Jadi mungkin kalau bersaing secara akademik mungkin sulit. Jadi kalau sekolah untuk bisa jadi pinter agak sulit. Kemudian yang berikutnya itu di hari tuanya, kira-kira umur 45 begitu, mudah sakit-sakitan. Jadi biasanya sakitnya itu yang dikenal dengan cardiovascular disease, itu bisa tekanan darah tinggi, stroke, serangan jantung, atau metabolic disorder. Ini bisa kencing manis. Nah, sehingga stunting ini menjadi SDM yang tidak unggul, tidak produktif, di hari tuanya pun mudah sakit. Itu Prof. Jadi kerugiannya stunting saya kira cukup banyak. Luar biasa. Jadi 1000 hari pertama itu memang peran keluarga, terutama ibu, Dok ya, terutama ibu yang langsung mengasuh itu luar biasa. Jadi stunting itu ketika dilahirkan ceprot gitu, belum tentu bahwa dia itu stunting. Jadi masih ditentukan dalam perjalanan 1000 hari itu, Dok. Iya, jadi tapi 1000 hari itu kan kalau pas lahir itu sudah berjalan 280 hari. Sehingga karena hamil itu kan 280 hari, Prof. Sehingga sisanya tinggal 720 hari gitu, Prof. Jadi ada bayi yang lahir panjangnya cuma 48 cm. Nah, ini atau kurang, maksud saya kurang dari 48 cm. Ini harus waspada. Kalau tidak segera dikejar panjangnya, mungkin dia jadi stunting. Ada bayi yang beratnya kurang dari 2,5 kilo. Ini juga kalau nggak segera dikejar kenaikan berat badannya bisa jadi stunting. Makanya pada saat lahir itu ukurannya harus minimal standar, dan kemudian ingat bahwa pada saat lahir itu sudah berumur 280 hari. Tinggal sisanya tinggal 720 hari untuk ngejar supaya tidak stunting gitu. Wah luar biasa ini. Jadi
Berarti dok, kalau angka stunting kita itu 24-an ya, Ya. berarti 1 di antara 3 ya kira-kira itu. Betul, jadi 1 di antara 3, Ya, yaitu satu ya setiap 4 ya 1 lah, mungkin oh ya ya 4-1. 3,5 atau 4. Oke. Ya, dok, itu berarti di dalam masyarakat kita itu ada keluarga-keluarga yang sebetulnya mereka berkeluarga di mana ada yang stunting dong, kalau begitu. Iya, betul Prof. Jadi sebetulnya stunting itu kan tidak bisa optimal dalam potential growth. Jadi ada orang yang sebetulnya secara genetik dia itu tingginya bisa 170. Tapi gara-gara 1000 harinya itu gagal. Dan kegagalannya itu karena 2 sebab. Bisa karena suboptimal health, kondisinya sering sakit-sakitan selama 1000 hari, mungkin batuk, pilek, dan seterusnya, demam, atau diare. Kemudian yang kedua, bisa karena suboptimal nutritional. Jadi mungkin dia kurang mendapatkan asupan yang seimbang. Kadang-kadang orang tua itu yang penting anaknya menang, kasih mie, gitu, mie, cilok gitu. Jadi tidak dikasih ikan seperti yang Prof sampaikan tadi, tidak dikasih telur itu. Ya sudah, akhirnya anaknya cuma dapat karbohidrat. Jadi akhirnya kemudian ini juga jadi suboptimal nutritional, akhirnya stunting. Lajeng juga ada yang penting sekali itu parenting. Jadi kadang-kadang anak itu tidak mau makan, padahal makanan ada karena tidak happy. Jadi akhirnya dia moodnya tidak bagus. Sebetulnya kan kita ini mau menginstruksi apa saja kepada anak itu harus senang, anak itu harus bahagia, harus gembira. Ya, kalau tidak dibahagiakan, jangan harapkan kita itu bisa memberikan doktrinasi kepada anak, baik untuk makan maupun untuk yang lainnya. Orang tua itu kan kadang-kadang juga egois, padahal sebetulnya kan ajarannya itulah didik anak cucumu sesuai dengan zamannya, karena dia tidak lahir di zamanmu. Kan sebetulnya kan ajarannya sudah bagus itu. Sehingga yang mendowngrade diri atau yang menyesuaikan diri itu ya kita yang tua gitu. Tapi kan kadang-kadang orang tua itu malah sering cerita loh, zaman saya dulu misalnya gitu. Jadi akhirnya anaknya ya kalah gitu. Jadi itu memang ada riset yang agak konklusif ya. Orang tua itu selalu mewariskan pada anaknya terhadap apa saja yang di-abuse kepada mereka. Jadi pola asuh parenting itu saya kira juga akan cenderung diwariskan. Betul. Namun sekarang kan sudah diintervensi oleh sistem, dok. Jadi anak sekarang kan kalau lahir itu dokternya itu sudah mempunyai program yang baik untuk menuju anaknya sehat. Itu kan selalu dinasihati. Bahkan sampai memberi feeding saja kan anak sekarang hati-hati sekali. Saya lihat sebelum umur berapa nggak boleh dikasih garam, gula, itu benar nggak dok itu? Ya sebetulnya kan kalau misalkan dia 6 bulan pertama kehidupan, itu sarannya kan sekarang ini betul-betul ASI eksklusif. Jadi ASI eksklusif itu tidak diberikan apa-apa kecuali hanya ASI dari ibu. Nah, ini memang sudah terbukti secara kedokteran gitu bahwa ASI eksklusif itu sangat menguntungkan gitu. Meskipun kalau zamannya Prof Yanto, zamannya saya ini kan begitu lahir langsung ditulang gedang, ditulang nasi, dikasih gula. Kalau saya gula merah itu dipenyet-penyet itu. Iya. Gantinya susu saya dikasih tajin saja, dok. Tajin, jadi tajin itu udah mewah itu. Saya juga hanya makan tajin, kalau nggak ada tajin ya nasi tapi dipenyet-penyet, diulek lah bahasanya itu pakai gula merah. Ya kemudian akhirnya juga pakai pisang Ambon atau apa. Nah, itu memang betul-betul tidak sehat kalau menurut standar kedokteran. Jadi makanya sekarang jadi 6 bulan pertama nggak bisa mendapatkan apa-apa, kemudian setelah itu mulai dari makanan yang sifatnya lumat yang halus. Oke, dok. Ini pertanyaan terakhir, dok. Tadi dokter mengatakan bahwa persiapan untuk pernikahan itu jauh lebih penting dibandingkan yang lain-lain, pasang tenda dan juga prewedding. Yang harus disiapkan orang-orang sebelum menikah itu apa, dok? Yang Jadi perempuan, remaja putri itu 36% anemia.
Wow. Karena setiap bulan dia menstruasi. Setiap bulan menstruasi. Tapi kesadaran untuk konsumsi zat besi, makanan yang seimbang di Indonesia kan masih rendah. Jadi akhirnya 36% anemi. 3 bulan sebelum nikah ini harapan saya periksa HB untuk mengetahui anemi atau tidak, periksa tinggi badan, berat badan untuk mengetahui dia itu termasuk yang kurus atau tidak, atau overweight atau underweight. Kemudian juga lingkar lengan atas. Lingkar lengan atas ini juga penting, dia termasuk kekurangan kalori protein atau tidak, dan seterusnya. Kita bisa lihat dari antropometri itu. Kalau HB-nya kurang dari 11,5, mestinya diminum tablet tambah darah 90 hari. Jadi kan berarti 3 bulan sebelumnya ini, Prof. Nah, nanti baru bulan madu. Jadi kalau pada saat bulan madu kan sudah aman karena tidak anemi. Sehingga pada saat hamil tidak mengandung, melahirkan anak yang stunting. Gitu, Prof. Nah, kita ini juga banyak kekurangan vitamin D. Sebetulnya banyak perempuan-perempuan yang kurang vitamin D. Sehingga sejak 3 bulan sebelumnya boleh konsumsi asam folat, vitamin D itu penting sekali, karena banyak yang plasentanya itu tipis gara-gara defisiensi atau kekurangan vitamin D. Kalau plasentanya tipis, maka kemudian akhirnya bayinya tidak mendapatkan nutrisi yang cukup. Ibarat pohon, akarnya kurus. Gitu. Nah, akhirnya bayinya kurus. Nah, untuk laki-laki tidak kalah, Prof, karena sperma yang diciptakan yang hari ini keluar, yang misalkan pas bulan madu atau apa ini keluar, bibit laki-laki itu adalah bibit yang diciptakan 73 sampai 75 hari sebelumnya. Gitu. Jadi kalau seandainya laki-laki itu misalkan perokok berat, itu ya lebih baik mengurangi, terus nanti baru masuk bulan madu, insya Allah spermanya jauh lebih baik. Gitu. Nah, ini jadi laki-laki juga butuh zinc ya, jadi butuh konsumsi zinc, kemudian vitamin C agar kualitas spermanya bagus. Saya kira pre-wedding itu dikurangi, kemudian digantikan pre-konsepsi itu untuk preparasi ya, untuk menyiapkan prepare untuk sperma dan telur. Dan ini perlu diketahui sama semua ibu-ibu bahwa ketahuilah ternyata Allah itu menciptakan hukum sunatullah itu luar biasa. Jadi bayi yang perempuan yang dikandung oleh ibunya itu telurnya itu sudah selesai tercipta seluruhnya, itu seluruhnya. Jadi kalau seandainya ibunya itu dalam keadaan tidak sehat, anemia atau kurang kalori protein, kemudian hamil, maka kalau anaknya perempuan maka menentukan nasib telurnya cucunya kan. Yang jadi cucunya. Jadi 3 generasi. Jadi ini tanpa kita jelaskan kadang-kadang nggak tahu gitu, bahwa oh ya kalau anaknya perempuan berarti yang menentukan kualitas telurnya perempuan itu nenek ibunya sebetulnya. Jadi neneknya anaknya itu. Jadi ini 3 generasi untuk perempuan itu. Nah, hal-hal seperti ini sepele sekali dan penting, dan juga sebetulnya di 56 hari pertama kehidupan itu kan ditentukan berbagai macam halnya, termasuk ada cacat atau tidak itu di 56 hari kehidupan pertama. Pada saat 56 hari itu baru hamilnya belum 2 bulan karena baru telat 1 bulan. Jadi baru telat 1 bulan, ternyata sudah selesai menciptakan manusia itu sudah selesai. Kepala, pundak, lutut, kaki, daun, telinga selesai. Nah, sebetulnya ini masa kritis yang semua harus memperhatikan. Nah, selama ini kan sering kalau hamil itu datang-datang sudah hamil 3 bulan, malah nggak tahu, nggak sadar, nggak sengaja. Wah, saya bilang nggak sengaja aja hamil, ini repot. Jadi banyak sekali, Prof, yang harus kita ingatkan, dan sebetulnya kalau kita lihat ketika manusia itu diciptakan dari segumpal darah, menjadi segumpal daging, kemudian tulang belulang dibalut daging, kemudian ditiupkan rohnya, ditentukan sebagian nasibnya. Itu ya betul sekali di umur 1 bulan ini sudah begitu prosesnya. Kenapa saya katakan bisa ditentukan sebagian nasibnya? Karena orang ini besok mau kurus atau mau gendut atau mau gemuk sekali atau atletis badannya, Allah sudah menentukan pada saat sebelum umur 56 hari.
Jadi jadi ada 3 lapis, lapisan ektoderm, mesoderm, dan entoderm. Oke, itu pada kehamilan usia 2 bulan, Dok? Belum sampai sudah lapisan sudah terbentuk, baru telat seminggu menstruasi. Telat seminggu menstruasi ini sudah lapisan ini sudah berkembang. Kalau manusia ini ditakdirkan bakat yang berkembangnya ektoderm, mereka akan cenderung langsing. Karena yang berkembang adalah kulit dan saraf. Makan banyak pun tidak gemuk. Kalau mereka yang berkembang mesoderm, maka dia akan atletis. Ya, atletis, kemudian ototnya berkembang. Tapi kalau yang di dominan itu perkembangannya adalah entoderm, maka dia akan gemuk, makan sedikit gemuk dan hobinya makan memang. Sehingga kan ini kan ditentukan sebagai nasibnya. Jadi orang yang tipe ketiga ini kan nggak mungkin dia menjadi petinju, itu nggak mungkin. Yang tipe pertama ini tipe yang ektoderm itu pemikir ya. Pemikir bukan berarti cerdas, tapi pertimbangannya lebih jelimet itu. Makanya kalau ada orang langsing, tinggi, makan banyak, juga tetap langsing, dia pasti kalau diminta memutuskan mesti agak panjang, pertimbangannya banyak. Banyak pertimbangan. Ya. Tapi kalau kita ketemu orang yang gendut itu, kalau pukul gelurusan belakang mau dia, karena dia tidak begitu banyak pertimbangan. Itu kan apa ya? Allah sudah memberikan itu kan, menentukan sebagai nasibnya, berarti ya di saat organogenesis, bahkan belum 2 bulan lah. Jadi makanya sebetulnya masa kritis itu kita sudah paham betul perlu dijaga, karena ini masa pertumbuhan yang sangat menentukan masa depan. Ya, saya kebetulan kan belajar, saya kan bayi tabung, Prof. Jadi kan sebelum saya jadi bupati kan dulu setiap hari ngerjakan bayi tabung gitu. Jadi saya memang mempelajari embriologi ya. Jadi bagaimana membuat embrio dan kemudian memasukkan dalam rahim sampai hamil ya. Sampai sekarang pun kadang-kadang masih ngerjakan. Wah, luar biasa, Dok. Wah, informasinya mudah-mudahan ini menginspirasi para calon-calon pasangan yang akan melakukan pernikahan, dan tentu saja mungkin bisa diintervensi ya, Dok, ketika ini. Tapi jawabannya minggu depan, biar penasaran, Dok. Insya Allah. Bayi-bayi supaya lebih sehat, lebih memiliki kekuatan, mempunyai pemikiran yang hebat, itu mudah-mudahan bisa diintervensi. Tapi saya nggak tahu jawabnya minggu depan, Dok. Mudah-mudahan. Dan terima kasih, Dok, atas kebersamaannya dengan Suyanto. Terima kasih. Selamat malam. Mudah-mudahan kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.